770 orang meninggal. 463 masih hilang. Lebih dari 3,2 juta warga banjir Sumatera terdampak. Rumah-rumah rusak, sekolah runtuh, jembatan putus. Pemerintah masih alot memutuskan status bencana nasional. Pertanyaannya, kenapa? Apakah bencana alam banjir Sumatera yang terjadi dipicu efek domino dari deforestasi yang melibatkan elit? Dalam video ini kita bongkar fakta, kita bandingkan bagaimana Jepang, Filipina, dan Amerika menangani bencana besar seperti ini. Dan kita masuk ke pertanyaan paling penting. Apakah deforestasi ikut berperan memperparah bencana banjir Sumatera? Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, agar channel ini tetap eksis menyajikan konten yang bermanfaat buat kamu semua. Oke, kita mulai. Data terbaru BNPB menunjukkan angka yang mengejutkan. 770 orang meninggal dan 463 orang masih hilang. Rinciannya, Aceh, 277 meninggal, 193 hilang. Sumatera Utara, 299 meninggal, 159 hilang. Sumatera Barat, 194 meninggal, 111 hilang. Total masyarakat terdampak mencapai 3,2 juta jiwa di 50 kabupaten. Kerusakan fisik pun luar biasa. 3.300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak sedang, 4.900 rumah rusak ringan. Lalu fasilitas umum. Hampir 45% jembatan rusak. 32% fasilitas pendidikan terdampak. 20% tempat ibadah rusak. Dan data ini semua masih terus bertambah. Di banyak lokasi, tim lapangan menemukan tumpukan batang kayu besar ikut hanyut dalam banjir bandang. Batang kayu yang kebanyakan seperti dipotong dan digergaji, bukan karena tercerabut akibat tanah longsor atau diterjang banjir. Pemerintah menyampaikan akan menginvestigasi dugaan aktivitas perusahaan yang melanggar aturan lingkungan, meskipun mereka mengantongi izin dari elit. Secara fakta ilmiah, kita tahu satu hal, semakin sedikit tutupan hutan, semakin cepat air lari ke permukaan tanah. Semakin besar peluang banjir bandang dan longsor. Hutan bukan hanya sekumpulan pohon, seperti benteng pertahanan, ibarat mobil dia adalah rem alami. Dan ketika rem itu hilang, bencana banjir seperti di Sumatera menjadi tak terhindarkan. Banjir yang mematikan dengan membawa jutaan gelondongan kayu, yang menjadikan banjir lebih memastikan, lebih menghancurkan. Di banyak negara, status bencana nasional diberikan ketika dampak melampaui kapasitas daerah. Di Amerika Serikat, gubernur cukup mengajukan permintaan ke FEMA, lalu presiden menetapkannya sebagai Major Disaster Declaration bila bukti menunjukkan daerah sudah tidak mampu menangani sendiri. Contohnya, Donald Trump menandatangani deklarasi bencana besar Major Disaster Declaration untuk memberikan bantuan federal kepada wilayah Kerr County di Texas, yang dilanda banjir bandang besar akibat guyuran hujan ekstrem, yang menewaskan 78 korban jiwa di Kerr County, wilayah yang menjadi pusat dampak bencana pada 6 Juli 2025. Sebelumnya, pada Januari 2025, wilayah di sekitar Los Angeles dan beberapa kabupaten di California, Orange, Ventura, San Diego, Dedespeya, dilanda 14 kebakaran besar akibat kombinasi angin Santa Ana, kekeringan dan kondisi iklim ekstrem, lebih dari 18.000 rumah dan bangunan rusak atau hancur, bencana termasuk kategori Major Disaster yang mendapatkan deklarasi bencana federal. Di Filipina, State of National Calamity diumumkan ketika korban dan kerusakan melampaui ambang batas nasional. Pada November 2025, Topan Kalma Egi, juga dikenal lokal sebagai Tino, melanda wilayah tengah dan selatan Filipina, menyebabkan hujan ekstrem, banjir bandang, dan tanah longsor dengan dampak besar di pulau seperti Cebu. Ferdinand Marcos Jr. menyatakan State of National Calamity untuk Filipina sebagai tanggapan atas kerusakan dan korban yang ditimbulkan. Akibat topan ini, ratusan orang tewas atau hilang, ratusan ribu mengungsi, dan dampak kejutaan warga. Jepang bahkan lebih ketat lagi. Mereka menggunakan sistem penilaian risiko terintegrasi dan fokus pada kata kunci Beyond Local Capacity. Pada 14-16 April 2016, wilayah prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, diguncang dua gempa besar atau foreshock dan mainshock dengan gempa utama magnitud skala 7. Nah, kalau kita lihat kondisi Sumatera, ratusan korban, ribuan rumah hancur, 3,2 juta warga terdampak dan infrastruktur utama lumpuh di 50 daerah, 3 provinsi Sumatera. Secara indikator teknis dan historis, benchmark menunjukkan banyak di negara lain sudah menaikkannya menjadi status bencana nasional. Namun di Indonesia, keputusan ini juga berkaitan dengan faktor administratif, tata kelola, dan koordinasi antar pemerintah. Alih-alih Mendagri justru mengklarifikasi atas pernyataan beberapa kepala daerah yang menyatakan menyerah menghadapi keterbatasan sumber daya dalam tanggap darurat bencana di Aceh. Ada 5 langkah cepat yang harus dilakukan sekarang ini yang menjadi mendesak. 1. Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA) maksimal 72 jam. Memetakan kebutuhan real korban adalah fondasi semua kebijakan dan keputusan dalam tanggap darurat bencana. 2. Deklarasi darurat sesuai kapasitas daerah. Jika daerah tak mampu, pusat harus turun cepat.
Dasar kebijakannya tentu adanya eskalasi status bencana. 3. Audit lingkungan terhadap perusahaan di hulu das. Temuan batang kayu harus diselidiki transparan dan diberikan sanksi bagi yang terbukti bersalah melakukan deforestasi yang menimbulkan efek domino dari banjir. Keempat, percepatan bantuan logistik dan tunai untuk korban yang kehilangan rumah dan pekerjaan. Memastikan aliran bantuan logistik ke warga terdampak tidak ada hambatan. Jangan sampai kekurangan, kelaparan, agar tidak terjadi penjarahan dengan alasan kekurangan bantuan. Berikan segera cash assistance yang terbukti dapat mempercepat pemulihan. 5. Agenda reforestasi di Sumatera secara besar-besaran dan pembenahan tata ruang dan menghentikan perizinan deforestasi. Tanpa ini, kita akan menghadapi bencana yang sama tahun depan, bencana yang berulang. Bayangkan, saat ini 3 provinsi terdampak luas. Itu yang terjadi di Sumatera. Banjir bandang, longsor, korban jiwa terus bertambah. Penyebabnya bukan sekadar hujan ekstrem, ada jejak deforestasi dari kayu yang ikut hanyut menghantam kawasan terdampak. Saat ini, setiap harinya hutan hilang seluas 18 lapangan bola per menit. Angka global yang kini terasa ada di depan mata kita, di Sumatera dan Kalimantan. Data Forest Watch Indonesia, FWI, menyebutkan hingga tahun 2024, region Sumatera menyisakan hutan alam seluas 12 juta hektar, atau 25% dari total daratan di region tersebut. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 2,1 juta hektar, setara dengan 3,6 kali luas Pulau Bali hanya dalam waktu 7 tahun. Tren dalam 5 tahun terakhir, Sumatera menjadi epicentrum bencana ekologis. Setiap kali hujan lebat datang, banjir dan longsor jadi rutinitas. Rumah hanyut, jalan terputus, ribuan warga mengungsi. Kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah. Ini bukan bencana alam biasa, ini bencana karena kealpaan dalam tata kelola hutan. Banjir dan longsor pernah melanda 9 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu pada 27 April 2019. Juga terjadi di Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat pada 3 September 2020. Perkembangan AI telah banyak digunakan untuk mengatasi deforestasi dan krisis lingkungan hidup. AI global seperti Forestcast dari Google DeepMind menemukan pola yang penting. Wilayah dengan riwayat deforestasi adalah wilayah dengan risiko bencana berlipat, termasuk banjir dan tanah longsor. Sebuah penelitian menemukan bahwa setiap peningkatan 10% penebangan pohon, risiko banjir meningkat hingga 28%. Temuan lain yang berfokus pada tanah longsor di Nepal menunjukkan bahwa penggundulan hutan yang terjadi 5-7 tahun sebelumnya meningkatkan risiko tanah longsor hingga 16%. Data Global Forest Watch mencatat, Indonesia telah kehilangan 10,7 juta hektar hutan primer dalam periode 2002 sampai 2024. Saat hutan hilang, hujan yang sama menjadi bencana yang berbeda. Di Amazon, AI dan satelit mendeteksi penebangan ilegal dalam hitungan menit. Di Afrika Tengah, drone dengan YOLO-Falapan memetakan pergeseran batas hutan dengan akurasi 95%. Di Eropa, AI logistik mengurangi emisi transportasi kayu hingga 12%. Di Asia, India menggunakan AI untuk memetakan keanekaragaman hayati secara real-time. Teknologi ini tersedia, terutama kecerdasan buatan atau AI, kini menjadi alat paling efektif untuk memantau, mencegah, dan merestorasi hutan Indonesia, dan sekarang saatnya Indonesia menggunakannya. Dari data referensi global dan studi ilmiah, ada solusi AI yang bisa segera diterapkan Indonesia. Berikut daftar yang paling relevan. AI bisa memantau hutan kita setiap hari, bahkan saat tertutup awan. Mulai dari 1. Deteksi perubahan tutupan hutan harian. 2. Analisis radar SAR untuk musim hujan. 3. Prediksi area berisiko dibuka 1-3 tahun ke depan. Keempat, deteksi jalan logging ilegal. 5. Drone vision untuk verifikasi lapangan. 6. Segmentasi tebangan hutan resolusi tinggi. 7. Analisis hotspot pembakaran. 8. Estimasi biomasa karbon. 9. Pemantauan koridor satwa. 10. Sistem early warning definisi otomatis. Hingga 25 teknologi pemantauan yang membuat deforestasi sulit lagi disembunyikan. AI mengubah cara kita bertani, bukan dengan membuka hutan, tetapi mengoptimalkan lahan yang sudah ada. Dari precision farming, rekomendasi pupuk otomatis, prediksi hasil panen, varietas adaptif iklim, pengelolaan air pintar, sistem agroforestry berbasis AI, total 25 solusi pertanian yang bisa mengurangi tekanan deforestasi. Tambang dan pembangunan adalah 2 sektor terbesar pemicu deforestasi. AI kini mengoptimalkan operasi agar emisi turun, lahan terganggu lebih sedikit, dan audit lebih transparan, termasuk optimasi rute hauling, prediksi risiko longsor, digital twin untuk jalan dan bendungan, audit kepatuhan otomatis, pemantauan tailing dam, pemodelan dampak ekologis. Total 35 solusi AI untuk menekan jejak karbon dan kerusakan hutan. AI juga membantu membuat kebijakan lebih adil dan berbasis data. Verifikasi karbon otomatis. Smart contract untuk pembayaran jasa lingkungan.
Deteksi produk dari area ilegal. Simulasi dampak regulasi. Total 15 solusi untuk governance. Revolusi digital mengubah segalanya. Kita tak perlu lagi reaktif, menunggu kerusakan terjadi. Sekarang kita bisa menjadi proaktif, mencegah sebelum terlambat. Artificial intelligence bukan lagi teknologi masa depan. Ini adalah senjata terkuat kita hari ini untuk memenangkan pertempuran melawan deforestasi. Dan yang paling penting, AI tidak menggantikan manusia, AI membantu memperkuat pengawasan masyarakat. Ini 10 solusi AI yang sudah terbukti dan bisa diterapkan di Indonesia. 1. Mata di angkasa, prediksi risiko real-time. Forecast Style AI menganalisis data satelit historis dan real-time, memprediksi titik rawan deforestasi 6-12 bulan sebelumnya. Dipasang di KLHK dan Pemda, fokus pada gambut Riau Jambi yang kritis. 2. Drone Ranger pintar, patroli dan tanam otomatis. Drone AI tak hanya patroli lahan terpencil deteksi illegal logging, tapi juga bisa menanam 100.000 benih per hari. Cocok untuk restorasi lahan terbakar di Dumai dan Tesonilo. 3. Deteksi api super cepat, 5 menit lebih awal. Sistem gabungan satelit drone mendeteksi titik panas dan asap kebakaran dalam 5 menit, jauh lebih cepat dari pemantauan manual. Terintegrasi dengan lapan dan notifikasi WhatsApp masyarakat adat. 4. Restorasi cerdas, tingkat hidup pohon 85%. AI menganalisis tanah, iklim, dan sejarah kebakaran untuk rekomendasikan spesies pohon tepat. Hasilnya, tingkat hidup pohon naik dari 40% ke 85%. 5. Blockchain traceability, dari hutan ke pabrik. Setiap liter CPO dan kubik kayu bisa dilacak asalnya. Blockchain dan AI memastikan produk tak berasal dari lahan ilegal. Kemitraan KLHK BPDPKS World Bank. 6. Early warning system, SMS pintar untuk petani. Notifikasi otomatis ke petani dan masyarakat adat via WhatsApp, SMS, hati-hati. Ada aktivitas mencurigakan di wilayah Anda. Tersedia dalam bahasa daerah. 7. Dokter hutan digital deteksi hama dini. Drone dengan kamera multispektral mendeteksi serangan hama pada akasia/sengon sebelum menyebar. Hemat 30% biaya pestisida, cegah deforestasi darurat. 8. Logistik hijau, optimasi rute dan emisi. AI optimasi transportasi kayu dan biomasa. Turunkan biaya 15% dan emisi 12%. Terbukti di Uruguay, siap adaptasi untuk HTI Sumatera. 9. Dashboard nasional, satu layar, semua data. Dashboard real-time terintegrasi, peta risiko, titik api, izin, pelanggaran, transparan, akses publik, seperti Global Forest Watch versi Indonesia. 10. Pelatihan AI Ranger, pemuda desa jadi garda terdepan. Program vokasi cetak operator drone. Analisis citra satelit, community monitor dari pemuda desa. Lapangan kerja baru plus pengawasan partisipatif. Ini bukan teori. Di Brasil, AI sudah turunkan deforestasi 30%. Di Kongo, prediksi risiko selamatkan 50.000 hektar hutan. Indonesia bisa lebih hebat jika solusi AI ini diterapkan berdasarkan best practice di berbagai negara, maka Indonesia bisa. Menurunkan deforestasi hingga 40-60%. Mengurangi emisi nasional 15-25%. Mencegah jutaan jiwa terdampak banjir dan longsor. Menghemat triliunan biaya kerusakan. Memulihkan Sumatera sebagai paru-paru Asia. Ekonomi industri kayu legal bernilai triliunan, sertifikasi hijau buka pasar global. Tingkatkan keamanan dan mengurangi konflik manusia satwa 60%, cegah kerugian bencana 10 triliun rupiah per tahun. Untuk iklim akan beri kontribusi nyata ke NDC, turunkan emisi 40% dari sektor kehutanan. Dari sisi sosial, 50.000 lapangan kerja hijau baru, masyarakat adat jadi mitra setara. Kita ada di titik kritis, pilihannya jelas. Teruskan pola lama dan saksikan Sumatera menghilang. Atau adopsi revolusi digital dan jadikan Indonesia pemimpin konservasi dunia. Kamu bisa jadi bagian solusi. Technology is ready, will is needed, Indonesia bisa. Bayangkan Indonesia dengan hutan yang kembali pulih, sungai-sungai yang aman, longsor yang tidak lagi menelan ratusan nyawa. Dengan AI, kita bisa memantau dari angkasa, mendeteksi dari suara, memprediksi dari pola, dan mengembalikan hutan bukan sekadar wacana, tetapi program yang terukur, cepat, dan masif. Bencana Sumatera adalah peringatan. Kita tidak bisa menunggu, tidak bisa menunda. Hutan adalah masa depan kita, dan dengan teknologi, kita bisa menyelamatkannya. Bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu fakta sebenarnya. Tekan like, subscribe, dan dukung relawan di lapangan. Untuk Sumatera, seluruh masyarakat Indonesia akan selalu bersama kalian untuk melewati semua cobaan bencana dan musibah ini. Terima kasih sudah menyimak bersama Saka Bumi, semoga bermanfaat, and see you.